شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah, meninggalkan pertikaian adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, dan betapa pentingnya masalah ini, sehingga Allah memberitahukannya dalam Al-Quran. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Yang artinya, bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Juga Allah Ta'ala berfirman, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmatnya. Dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 128, wassulhu khair, yang artinya, dan perdamaian itu lebih baik. Juga Allah Ta'ala berfirman, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Selain itu, di antara keutamaan yang sangat menakjubkan dalam hal ini adalah bolehnya dusta demi mendamaikan orang yang bertikai. Padahal sebagaimana kita tahu, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asal dusta adalah dosa besar, dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah oleh kalian dan waspadailah dusta, karena dusta menjerumuskan kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa menjerumuskan kepada neraka. A'udzubillah. Walaupun begitu, ternyata syariat melegalkan dusta demi mencapainya perdamaian di antara orang yang bertikai ini. Ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah hal yang sangat urgent di dalam syariat Islam. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya dusta dalam hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillul kadhibu illa fi thalathin, yuhaddithu ar-rajulu imra'atahu liyurdiyaha wal kadhibu fil harbi wal kadhibu liyusliha bainan nas. Tidak halal atau tidak boleh berdusta kecuali dalam 3 kondisi ini. Dustanya seorang suami yang berbicara kepada istrinya untuk menyenangkannya, lalu dusta dalam peperangan, dan dusta untuk mendamaikan manusia yang sedang berselisih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, lam yakdzib min nama baina itsnaini liyuslih. Tidak dikatakan dusta orang yang berbohong untuk mendamaikan antara 2 orang. Juga sabdanya sallallahu alaihi wasallam, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqul khairan. Tidaklah disebut dusta
orang yang bermaksud mendamaikan hubungan di antara manusia yang sedang berselisih. Lalu ia menyampaikan sesuatu berita yang baik-baik atau mengucapkan yang baik-baik. Syariat sangat memperhatikan segala perkara yang mengantarkan kepada persatuan. Karenanya, perkara-perkara tersebut seperti senyum, menjabat tangan saat bertemu, mengucapkan salam, memberi hadiah, menjenguk orang sakit, dan yang lainnya seluruhnya disyariatkan oleh Islam. Hal ini tidak lain untuk menjaga persatuan yang Allah Jalla Jalaluhu firmankan, yaitu innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Sebaliknya, segala perkara yang mengantarkan kepada perpecahan seluruhnya diharamkan oleh syariat, seperti adu domba, seperti ghibah, berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarkan rahasia, membeli di atas pembelian saudara, dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yawmal itsnain wa yawmal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, fayaqul anziru hadaini hatta yastalih." Yang artinya, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali seseorang yang memiliki permusuhan antara dirinya dengan saudaranya. Maka akan dikatakan, tundalah pengampunan dosa dan kesalahan mereka berdua, sehingga mereka berdua berdamai. Selain itu, juga persengketaan menyebabkan salat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhitun, wa akhawani mutasarima." 3 golongan yang salatnya tidak akan diangkat meski 1 jengkal dari kepalanya. Seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Seseorang perempuan yang bermalam sementara suaminya marah kepadanya. Dan 2 bersaudara yang saling bermusuhan. Kiranya dalil-dalil di atas cukup terang untuk menghindari pertikaian dan mendamaikan yang bertikai. InsyaAllah. Mari jaga dan pertahankan dan tingkatkan kualitas puasa kita dengan segenap kemampuan yang Allah berikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua hamba yang berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan dan kebaikan. Dan hanya Allah lah yang memberi petunjuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.